sebuah kutuk kalau kita memang terpisah dari Allah yang hidup suatu hari nanti di dalam kekekalan hidup kita. Hari ini, saudaraku, saya akan membahas di dalam kalimat di dalam Kristus Yesus. Auden aranun kata krima tois en Kristo Yesu me kata sarka peripatausin ala kata pneuma. Hari ini saya akan bahas di dalam tois en Kristo Yesu. Hari Kamis yang lalu, Bapak Ibu, saya juga melanjutkan dari hari Minggu tentang bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Sebetulnya itu adalah berseri, karena tema besar Natal kita adalah keselamatan yang sejati. Saya sedang terus masuk dari minggu ke minggu, hari Kamis, minggu Kamis, terus itu berseri sampai nanti gongnya di hari Natal dengan tema besar kita, keselamatan yang sejati. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang tidak hadir minggu lalu ataupun hari Kamis. Saya memberikan summary sedikit begini, saudaraku. Kristus Yesus itu mati untuk semua orang, tidak terkecuali siapapun itu. Bagi orang yang mendengar Injil, bagi orang yang tidak mendengar Injil, bahkan bagi orang yang menolak Injil. Ada amin? Jadi itu adalah voucher yang diberikan kepada semua orang, dan itu menandakan betapa maha adilnya Allah yang kita sembah. Maka dari itu, kalau dulu kita punya pemahaman bahwa Tuhan menyelamatkan sebagian kelompok orang yang sudah dipilihnya, itu sebuah kesesatan, saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, Dia maha agung. Bahkan Kristus itu pun seperti hari Kamis kemarin saya sampaikan, Dia hadir untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Karena melalui kematian Kristus itu, saudaraku, maka engkau dan saya, seluruh umat manusia, yang pertama dimungkinkan untuk kita masih punya pengharapan masuk ke dalam dunia yang akan datang. Bagi orang yang tidak pernah mendengar Injil, saudaraku, atau bagi orang-orang yang salah mendengar Injil, dia mendengar Injil tapi Injilnya keliru, bukan suatu kebenaran yang murni, dia masih dimungkinkan masuk di dalam dunia yang akan datang melalui penghakiman. Sampai di sini paham? Dan yang kedua, saudaraku, melalui kematian Kristus, bagi orang percaya seperti engkau dan saya, kita masih dimungkinkan untuk kita bisa hidup sekualitas seperti apa yang Bapaknya mau, sekualitas seperti anaknya yang tunggal, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Itu dimampukan. Karena tanpa kematian Kristus, saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghadapi penghakiman itu. Dan pasti tidak ada penghakiman itu, engkau dan saya mati pasti meluncur ke dalam neraka. Maka dari itu, nanti akan ada dua kubu besar. Hari Kamis kemarin saya sampaikan ini. Oke, anak-anak silakan duduk dulu yuk. Nanti akan ada dua kubu besar penghakiman, pengadilan, saudaraku. Yang pertama, kemarin saya sampaikan ya, Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Yuk, saya ulang sedikit ya. Akan ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama, kelompok manusia yang akan dihakimi menurut perbuatannya, dan namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu dalam Wahyu 20 ayat 15 ada jelas di situ. Jadi mereka akan diadili sebagaimana perbuatan dan amal baik hidup mereka, karena mereka tidak pernah mendengar Injil. Ini bukan untuk orang yang menolak Injil, tapi tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil yang keliru. Tetapi bagian yang kedua, itu akan ada kelompok manusia yang dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan kesempurnaan Kristus atau seperti Bapa. Dan namanya
pasti kalau memang dilayakkan masuk, akan masuk di dalam kitab kehidupan anak domba. Yang tadi kitab kehidupan saja, dan yang ini kitab kehidupan anak domba. Ada dua kubu yang berbeda. Dan sekarang kalau Anda sudah mengerti hal ini, saudaraku, berarti engkau dan saya sudah tahu positioning kita. Kita bukan di kubu satu, saudaraku. Kita berada di kubu yang kedua. Amin? Betul kan? Kita ada di kubu yang kedua. Berarti seperti hari Kamis kemarin saya sampaikan, saudaraku, bagaimana engkau bisa mencapai kesempurnaan Bapa serupa dengan Kristus? Kalau hari-hari ini banyak pengajaran yang merendahkan hukum itu sendiri. Banyak orang loh, only by His grace. Karena kasih karunia aku diselamatkan terus. So what? Anda meniadakan hukum itu? Tidak, saudaraku. Hukum itu dengan hadirnya Kristus itu digenapi. Jadi boleh saya simpulkan begini, rumusannya begini, saudaraku. Kalau kau punya kesempatan untuk melakukan hukum itu, dalam arti engkau bisa melakukan perbuatan baik, plus kasih karunia sempurna seperti Bapa, itu menunjukkan responmu, tanggung jawabmu terhadap anugerah yang Dia berikan. Saya ulang sekali lagi. Dalam hari ini, saudaraku, kalau kau lakukan hukum Taurat itu, kau lakukan yang terbaik dengan perbuatan baikmu, plus ditambah engkau berjuang seperti Bapa, habis-habisan hidupmu, itu menunjukkan responmu yang tanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Tetapi kalau kau menolak berbuat baik, tapi kau di satu sisi mau berjuang, aku mau seperti Bapa, tapi di satu sisi kau tidak mau berbuat baik, udah deh, saudaraku, itu sama aja kau menolak keselamatan yang Tuhan beri. Omong kosong. Dan banyak kekristenan berhenti di situ. Only by His grace. Indikasinya atau indikatornya adalah bagaimana seseorang itu benar mau menghidupi bagaimana anaknya itu hidup. Bagaimana dia peduli dengan orang lain. Hal kecil, saudaraku. Tidak usah muluk-muluk bagi-bagi duit, bagi-bagi harta. Enggak dulu. Tapi bagaimana engkau peduli, care dengan orang lain. Coba kita bercermin dalam diri kita. Itu ringkasan hari Minggu dan hari Kamis lalu. Hari ini, saudaraku, saya akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa di dalam Kristus Yesus. Karena kalimat di dalam Kristus Yesus itu bisa multitafsir, saudaraku. Orang bisa beranggapan bahwa ketika aku di dalam Kristus Yesus, ketika aku jadi orang Kristen, atau ketika aku mengungkapkan di dalam mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, itu aku sudah di dalam Kristus. Atau aku tulis KTP ku jadi orang Kristen, aku sudah di dalam Kristus. Dan kau beranggapan bahwa dirimu pasti selamat. Itu kebodohan, saudaraku. Dan itu sesuatu yang menyesatkan kalau ada ajaran-ajaran yang berkata seperti itu. Hari ini kau sudah tahu, oke, perbuatan baik biarlah orang itu bekerja dalam perbuatan baik mereka. Sekarang kita membahas tentang positioning kita di grup yang kedua. Kita harus memaknai benar di dalam Kristus Yesus. Engkau harus benar-benar jeli, saudaraku. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba tolong ditampilin. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini
similari dengan ini kalimat Roma 8 ayat 1 hampir mirip, saudaraku. Ada di dalam Kristus Yesus. Dan di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 ini dikatakan ada di dalam Dia. Artinya apa, saudaraku? Engkau dan saya, kalau sudah tahu positioning kalian di grup kedua, orang percaya, engkau harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Wajib seperti Kristus. Yohanes jelas mengatakan, orang yang ada di dalam Kristus Yesus wajib hidup sama seperti Kristus itu hidup. Yang artinya punya perilaku sama seperti yang dikenakan oleh Yesus itu. Karena kata Kristen itu dimulai dari Antioquia. Ya, waktu itu Barnabas dan Paulus sedang mengajar mereka di sebuah tempat, sekumpulan orang itu. Dan orang-orang itu menunjukkan karakternya, gaya hidupnya sama dengan Kristus, makanya dipanggil Kristen. Tapi Kristen hari ini belum tentu menampilkan Yesus. Maka di dalam subtema yang saya berikan hari ini adalah bagaimana engkau dan saya, saudaraku, membangkitkan Yesus itu di dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang sulit. Yang sulit membangkitkan Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Kekristenan kita sudah tercemar, saudaraku, dengan berbagai polemik pengajaran yang, kalau boleh saya katakan, kalang kabut, saudaraku. Kristen dijuluki kepada semua sekumpulan manusia yang diajar oleh Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Karena kehidupan mereka memperjuangkan kepentingan Yesus, kepentingan Bapa. Maka dia disebut Kristen. Maka dari itu engkau dan saya seharusnya memiliki potret yang tidak jauh dari sekumpulan manusia yang dilayani oleh Paulus dan Barnabas itu seharusnya. Tetapi hari ini kekristenan itu sudah jauh dari potret itu. Karena seharusnya kau dan saya hidup di dalam Kristus Yesus, berarti hidup di dalam penurutan akan roh itu. Sehingga segala sesuatu yang kulakukan, segala sesuatu yang ku manifestkan, itu semua harus sesuai dengan kehendak Bapa. Harus memikirkan perasaan Bapa. Makanya Yesus bisa berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah engkau dan saya hidup seharusnya. Seperti dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pun poin untuk engkau dan saya hidup hari ini. Saya gelisah, saudaraku, dengan kekristenan hari ini. Sangat jauh. Beberapa orang mengatai bahwa saya tidak percaya dengan mujizat. No, saya sangat percaya. Saya bisa berdiri di hari ini jadi pendeta itu pun karena mujizat. Tetapi cerdaslah. Hari ini kau bisa bangun tidur itu mujizat, Kak. Hari ini kau bisa bangun, itu mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen masih hidup dalam daging. Mereka belum berkeadaan atau belum berstatus sebagai ada di dalam Kristus Yesus. Belum. Artinya boleh saya sampaikan begini, banyak, saya kira dari kalian pun masih banyak. Kalau kalian masih hidup dalam daging, dengar baik-baik suara gembalamu ini, dengar baik-baik saudaraku, saya pun berjuang setengah mati, tahu nggak? Anda belum mewujudkan keselamatan yang utuh dalam hidupmu. Kalau Anda tidak berjuang mati-matian. Tiga, 4 minggu yang lalu, Roma 7, Paulus sampai berkata, aku manusia celaka. Di dalam diriku, aku tahu hukum, aku tahu apa yang baik. Tapi
tapi dagingku terus minta dipuaskan. Ada dua gairah dalam diriku. Itu menandakan Paulus menyadari bahwa pilihan hidupmu dan hidupku itu ikut roh apa ikut daging? Ikut roh, ikut daging. Itu dalam 24 jam, saudaraku. Kalau engkau pilih roh terus, aku berjuang senangin Bapakku, aku berjuang manjain Bapakku, engkau sedang membangkitkan spirit Yesus dalam hidupmu. Engkau sedang berjuang menyalibkan dagingmu. Kau potong dagingmu, kau bakar itu sebagai ukupan yang naik, yang wangi untuk dinikmati oleh Tuhan. Hari ini aku berpotensi lakuin dosa, tetapi I said no kepada dosa itu. Dan aku berjuang, Bapa, seperti Yesus itu berjuang. Aku mau lakukan yang terbaik. Aku mau buat engkau bangga dengan setiap pilihan-pilihan hidupku. Hari ini, kalau kau masih hidup dalam daging, masih genit matanya, masih sembarangan ngomong, masih ini dan itu, bahkan kau tidak ucapkan, kau tidak lakukan, tetapi yang timbul dari hatimu sesuatu yang meleset, itu pun kau tidak berkenan, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, harus diingat bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangannya semula. Hanya orang yang hidup dalam Kristus Yesus yang bebas dari penghukuman itu. Maka dari itu, garis bawah ini, setiap orang percaya, yaitu engkau dan saya, harus wajib, garis bawah ini, berjuang untuk dapat ada di dalam Kristus Yesus. Karena berkeadaan di dalam Kristus Yesus itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Itu dibutuhkan pertarungan hidup. Kau melihat fakta hidup, tetapi kau harus bisa tetap firm, harus tetap bisa kuat, harus tetap bisa kokoh, dan kau tetap berkata, lagu yang lama itu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Apapun, sudah kaset, Anda sudah dengar Injil, turning back masalah, stay back masalah juga. Ayo kamu, udah ada pilihan, maju wajib, mundur masalah, jalan di tempat masalah. Ayo pilih mana? Aku udah ngancam, firman yang berkata. Deal? Berarti kita semua harus maju. Majunya kemana? Seperti Yesus. Seperti Yesus. Bagaimana bisa seperti Yesus? Kalau seperti kado ini dari tadi tiba terus, saudaraku, saya sampai bingung. Lah ini hidupmu dan hidupku tidak pernah melekat kepada Kristus sungguh-sungguh. Ada goncangan hidup, rontok semua. Dari tadi Karen nyanyi-nyanyi, kok Stephen betulin itu berpuluh kali, tau gak? Itu kalau gak dibetulin roboh. Itu gambaran hidupmu dan hidupku. Kalau engkau tidak mengikatkan di dalam Kristus sungguh, Yesus hidup gimana sih? Aku mau berjuang. Kalau dikata-katai orang, diam, udah. Sakitnya di sini, Pak. Ora apa-apa. Yesus sakit juga sama. Coba hari di mana dia kemelut hari itu. Dimulai dengan dia di Taman Getsemani. Itu kalau saya jadi Yesus jengkel loh sama muridnya. Disuruh doa malah bobok terus. Betul gak? Dimulai dari malam hari itu, saudaraku. Dia ditangkap, terus dia mulai dibawa sama pasukan Romawi dan semuanya. Dan semua orang-orang yang seharusnya berada di kiri kanannya untuk stay back sama dia, meninggalkan semua. Bahkan mulai mengkhianati dia. Sakit gak? Sakit. Terus dihajar sampai di Bukit Golgota. Yesus cuma berkata apa? Bapa, ampuni, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kalau engkau disakiti orang, udah, jaga hati. Karena kita mau seperti Kristus itu hidup. Karena Tuhan memberikan fasilitas
Dan masalah-masalah hidup yang kau alami itulah fasilitas di mana engkau bisa berlatih semakin dewasa. Ketemu orang yang tambah menyakiti kamu, semakin terus menorehkan banyak hal. Itulah fasilitas. Nanti saudaraku, kalau kau mau berjuang memilih hidup di dalam roh dengan keadaan fasilitas yang Tuhan beri, masalah itu, engkau berjalan bersama roh, bukan dengan daging. Kalau dengan daging, pasti kau akan balas dendam dengan orang-orang begitu. Kau habisi orang itu. Ketika kau hidup di dalam roh dengan keadaan itu fasilitas Tuhan. Untuk apa? Mentalmu semakin maju, engkau semakin matang, engkau semakin tenang, engkau semakin teduh, engkau semakin dewasa bersama dengan Tuhan, engkau semakin bisa mengandalkan Tuhan. Lama-lama saudaraku, kau berkualitas seperti Yesus itu berkualitas. Karena pimpinan Roh Kudus itu yang akan membawa dirimu semakin hari semakin berkualitas di mata Bapa. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Amin. Orang yang ada dalam Kristus adalah orang yang memiliki gairah, spirit, dan hasrat seperti yang ada pada Yesus, sehingga perilakunya seperti Yesus. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang yang hidup menurut roh, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapanya. Dan orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah orang yang terus dalam hari-hari hidupnya berjuang membangkitkan Yesus atau membangkitkan spirit Yesus di dalam hidupnya. Karena kehendak Bapa, dia ingin menemukan orang-orang yang punya karakter seperti anak tunggalnya di dalam dunia ini. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku. Amin. 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 Kok lemes ini? Kon seperti Yesus, no lemes, saudaraku. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Cepat langsung. Siapa yang mau berjuang seperti Yesus? Lebih slow, masih mikir. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ekonominya diberkati Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mau berjuang seperti Yesus, tertatih, angkat tangan. Allah tenane. Sekali lagi, siapa yang mau berjuang seperti Yesus, angkat tangan. Tuhan catat, Tuhan. Pulang dari sini Tuhan, digarap Tuhan, satu-satu. Ya, jadi saudaraku, seperti Yesus itu bukan berarti mirip Yesus, itu tidak. Tetapi bagaimana engkau berjuang untuk mengenakan karakter Kristus dalam hidupnya. Kita berjuang bersama, saudaraku. Tanpa engkau dan saya memasuki proses itu, saudaraku, untuk engkau sempurna seperti Dia, kau dan saya sebagai orang percaya tidak akan pernah bisa memiliki keselamatan yang utuh dan sejati. Percayalah, engkau hanya memiliki pseudo salvation. Pseudo salvation itu boleh saya katakan seakan-akan kau selamat, tapi tidak. Engkau dan saya punya kualifikasi yang berat banget, saudaraku. Berjuanglah sungguh-sungguh. Perbuatan baik, amal baikmu tidak bisa. Itu untuk mereka di grup 1. Kita di grup 2. Perbuatan baik tetap harus dilakuin, amal baik tetap harus dilakuin. Tapi sempurna seperti Yesus ini harus diproses mulai hari ini. Apalagi yang sudah usia lanjut, berjuanglah cepat. Minta one night service sama Tuhan. Seperti di Tiki itu, cepetan. Saya minta cepat supaya saya bisa. Siapa tahu malam ini saya dipanggil Tuhan. Saya sudah berproses mulai hari ini. Karena proses ini benar-benar berlangsung, nanti akan ditandai dari perubahan-perubahan kecil dalam hidup kalian. Anda bisa rasain nanti, saudaraku. Bahkan orang-orang di sekitar Anda bisa ngerasain. Nanti dari perubahan kecil itu akan diakumulasikan menjadi perubahan besar yang boleh saya katakan serupa dengan Kristus nanti. Itu dari hal-hal kecil. Cara melihat orang. Ada orang yang lihat orang itu kayak merendahkan. Itu dilatih. Dulu saya begitu, saudaraku. Saya lihat orang, waduh, serupone galak. Betul gak? Dulu wong kayak begitu, itu merendahkan. Mulai dirubah cara berucap sama karyawan, sama teman. Jangan, kalau kau belum di dalam Kristus, saudaraku, akan berduri itu nanti. Anda
bisa rasakan orang itu berduri atau tidak ketika Anda berbicara dengan orang itu. Terus Anda ngomong, ketahuan kok orang ini gimana. Lah, ketika engkau berjuang mau di dalam Kristus, maka hari-hari hidupmu akan diubahkan. Terus berubah dari hal-hal kecil, saudaraku. Jadi pada dasarnya, saudaraku, kekristenan adalah proses perjalanan hidup untuk terus-menerus mengalami perubahan karaktermu, sampai engkau bisa berjuang memperagakan bagaimana dia hidup 2000 tahun yang lalu. Itu terjadi dalam hidupmu. Loh Pak, berarti saya naik keledai? Ya enggak begitu. Kadang ada yang pertanyaan aneh, Yesus hidup naik keledai, berarti mulai besok saya nggak boleh naik mobil ya Pak? Seperti Yesus hidup, saya naik keledai, ya karepmu kono. Tak cegah polisi. Kesal saya, pertanyaan aneh-aneh kok. Ya, Yesus hidup Pak, berarti pakai jubah, berarti Bapak pendeta besok khotbah pakai sumuk. Panas, udah nggak usah pakai gini aja, ini aja panas kok. Jadi kekristenan adalah perjuangan hidupmu, jalan hidup untuk engkau bisa sampai kepada kualifikasinya Bapa. Itu kekristenan. Melalui siapa? Melalui putranya yang tunggal. Hanya dia yang bisa mencapai dan memanjakan perasaan Bapanya. Terus kau mau tiru siapa? Tiru pendeta siapa? Enggak usah tiru pendeta siapapun. Tiru Kristus Yesus itu. Kita pun pendeta-pendeta masih berjuang. Kita pun masih jatuh bangun. Jangan lihat manusia, saudaraku, kau akan kecewa. Lihat dia saja, sudah jelas pathway-nya. Terus kau ikuti hidupmu bersama dengan pimpinan roh. Roh itu roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Bapa itu sendiri. Voucher keselamatan sudah dikasih, sudah dijelasin sama Pastor Stephen Lim. Engkau ada di kubu nomor 2. Berarti engkau harus ngikuti jalan hidup anaknya. Wes jelas toh? Ikuti aja pattern Yesus, udah jalan. Lah terus gimana Pak kalau susah? Kalau susah jangan khawatir. Roh Bapa kirim ke Anda. Roh Kudus itu dikirim untuk menguatkan, untuk memampukan, untuk memberi pengertian, untuk menyingkapkan sesuatu kepada dirimu, untuk engkau bisa terus berkualitas, tidak lepas dari pathway-nya yang Bapa mau. Enak nggak? Kuncinya apa? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Pilihannya itu aja. Jadi siapa yang mau berjuang di sini? Angkat tangan bareng-bareng ya. Kita mau mati-matian sungguh-sungguh.